Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 195 Pekanbaru, Bapak Yoyan Siswanto, yang saya hormati PP Angkatan 9 Pak Sadis dan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Majelis Guru SD 195 yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Pada Bapak Yoyon, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir ke sekolah dalam rangka mengikuti berbagi pemahaman dan mempelajari budaya di sekolah angkatan 9 bergerak dari salah satu guru kita yaitu Bapak Mutadi Laut dan Salam untuk menuju SD Negeri 105 kemarin sudah balik, dan juga kita sudah bekerja bersama dengan kita sudah balik sudah hebat di depan sekolah negeri Pekanbaru. Kita termasuk salah satu ya sekolah yang mendapat bos kinerja terbaik. Punya sekolah kita ini sudah hebat, sudah maju. Ya Bapak Kadis pun dulu sebetulnya Pak Kadis itu bukan langsungnya ke sini karena ada sebelumnya Bapak itu minum kopi sama dia. Kebetulan juga Bapak kopi di Padang itu, dia nanya sama Bapak, ya kemana SD 105? Ya Pak, sekarang Pak orang sudah banyak tamunya juga datang ke sini, ya kan? Dari KJB sudah datang, dari Aliansi Bapak Kota Kumbang sudah banyak ngasih bantuan kita di sini. Gimana kita sama-sama kedepannya nanti untuk memajukan SD kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 195 Pekanbaru, selanjutnya Ibu Moderator, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 195 Pekanbaru yang sampai hari ini masih selalu semangat untuk memajukan sekolah kita ini. Bila ingin berhasil membelajarkan siswa filosofi hajar Dewan seorang pendidik menambah pada muridnya pasti nasihat kebutuhan belajarnya. Ada kontrak alam, ada kontrak sama.
Kalaulah di depanmu sebagai tauladan, kalaulah di depanmu sebagai tauladan, kalaulah di depanmu sebagai tauladan. Yang saya jelaskan filosofinya dan gambarannya adalah dalam lagu tadi. Itu aku menanyakan apa lagi? Yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran. Apa itu kodrat alam? Ini sifat alami manusia. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kodrat zaman itu apa? Keadaan dan tantangan pada zaman tertentu. Jadi yang kodrat alam itu seperti yang dilirik lagu tadi, beda kemampuan, beda dukungan, beda kebutuhan, tentu beda yang kita berikan. Nah, itu. Yang selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah jadi penuntun. Jadi penuntun itu metode yang tidak mengenali perintah paksaan. Atau ini yang saya namakan ini intinya memberi tuntunan. Seperti apa memberi tuntunan? Jadi siswa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, siswa yang lahir itu bukan kertas yang kosong, tapi siswa yang lahir itu punya kodrat alamnya masing-masing. Sudah ada sifat-sifatnya. So, bibit tadi menjadi bermanfaat, berbuah atau tidak. Makanya dicontohkan seperti di sini oleh Ki Hajar Dewantara. Guru itu bagaikan seorang petani. Nah, itu. Selanjutnya berhamba pada murid. Ini dasar filosofi selanjutnya, berhamba pada murid. Jadi ada juga yang selanjutnya budi pekerti. Guru harus menjadi contoh yang baik. Jadi itu kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada juga asas trikon. Ada continue. Continue itu secara berkesinambungan, ada konvergen, kemudian ada konsentris. Konvergen itu mengambil dari berbagai sumber. Yang penting disaring dulu sumber itu bermanfaat atau tidak, baik atau tidak. Yang terakhir ada konsentris. Konsentris ini tidak lepas dari kepribadian bangsa sendiri. Maksudnya asas dasar pendidikan itu yang pertama terus menerus ada berkesinambungan, kemudian dari berbagai sumber, diolah dari berbagai sumber. Yang terakhir jangan lupa, jangan terlepas dari kepribadian bangsa sendiri. Jadi tidak akan melepaskan budaya asli negara Indonesia, itu yang penting. Terakhir ini pesan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ingat sosum kulodo, imat dia mangkuso, terpuri, handayani. Ini yang kita kenal. Yang kita kenal yang terakhir ini yang lebih sering kita kenal. Di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi dukungan. Ini pengantarnya Bapak Ibu. Untuk pengantar ini ada yang perlu Bapak Ibu pertanyakan? Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Belum, kalau belum ini pasti ada nanti. Bahaya. Penutup dari pengantar ini, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan dia bekerja tanpa perintah, tapi dia bisa memerdekakan dirinya sendiri, bisa memerintahkan dirinya sendiri sesuai dengan keinginan hatinya. Misal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Itu yang akan kita diskusikan. Ini kita jawab bersama-sama setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tergantung. Tidak. Setuju. Iya, tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Ini jawabannya gak ada yang benar, gak ada salah, Pak. Jawab. Nanti seiring perjalanan kita diskusi akan terjawab pertanyaan ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju dan tidak? Ini mantap ya. Setuju. Sebagian besar setuju, sebagian kecil tidak. Oke. Terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju, Pak. Nah, oke, kita lanjutkan. Tidak ada jawabannya. Nanti terjawab sendiri. Nanti kita jawab sambil perjalanan. Nanti jawabnya nanti sambil jalan nanti akan terjawab. Kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Yang pertama, arti dari disiplin. Sebenarnya arti dasar dari disiplin itu adalah belajar. Namun seiring berjalannya waktu, kata disiplin itu berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepentingan. Nah, itu perubahan makna dari disiplin. Yang arti dasarnya belajar dari diri sendiri, akhirnya berubah. Kalau sekarang kita disiplin itu, yang kita maknai dengan disiplin itu adalah bagaimana caranya orang lain itu patuh kepada kita. Nah, itu pengertian perubahan pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Ada memberikan apa tidak? Ada yang mengancam, kita diskusikan. Pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman dan memberikan hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Silakan, Bu Mehmet. Apa yang mau disampaikan? Disiplin positif itu kan Pak? Ya, di sekolah kita harus menerapkan disiplin positif ini. Caranya bagaimana? Pokoknya mendisiplinkan sesuatu tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Mantap. Gimana Pak Bayu? Tidak setuju? Jadi kalau bagian 4 ya bisa lah kalau tidak kalau yang kita kebanyakan anaknya yang kalau tidak tidak mau mendengar. Namun ini ada nanti ancaman dan hukuman itu ada cara mendisiplinnya, akan kita bahas sebenarnya. Tidak diancam tidak mau mendengar itu nanti bisa kita tengok dulu setelah ini ya Bu Bebek. Nanti bisa Jadi mungkin kata ancam itu sebenarnya kurang pas sebenarnya. Ancam itu juga kurang pas. ancam tanpa memberikan ancaman atau memberikan Itu hukuman. sebenarnya kurang pas pada ancam itu kan. Terlalu keras ya. Kalau hukuman yang mendisiplinkan saya rasa sah-sah saja. Karena disitulah anak lebih tahu dia salah dia atau Salah gimana. atau tidak ya, Pak Sehat. Kemudian ini ada di bawah lagi, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Ini kata sejelasnya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak. Nanti baru kita cari kenapa ini disiplin positifnya harus kita terapkan, tapi tanpa ancaman, tanpa ada hukuman. Kan itu. Atau tanpa ada hukuman. Jadi siswa itu harus disiplin, tapi tanpa ada hukuman. Itu yang diharapkan dari disiplin positif. Kita lanjutkan dulu. Nilai-nilai kebaikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang pada hal ini, kalau yang kita ketahui itu ada di profil pelajar Pancasila ada 6. Kenapa hanya ada 6? Jadi nilai-nilai kebaikan itu memang dibuat di situ universal, bersifat universal umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak terfokus pada satu kegiatan saja, tidak terfokus pada satu agama saja, tapi bersifat umum. Makanya dirangkum dalam 6 sifat. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin bisa sedikit nanti menjelaskan tentang hukuman yang tadi. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
Ada juga bentuk motivasi. Ada motivasi eksternal. Nih, saya kadang kurang setuju, ada yang saya tidak setuju nih Pak. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada orang tuh yang termotivasi, yang motivasi datang tepat waktunya hanya untuk menghindari hukuman. Tuh, jadi kalau motivasinya itu berarti motivasinya masih dari luar dirinya, dari luar dirinya. Kemudian yang kedua, ada yang ingin mendapatkan imbalan. Dia motivasi dari datang dapat tujuannya mendapatkan reward atau hadiah atau imbalan. Yang kita harapkan itu motivasi itu berasal dari internal. Ini tadi yang kita bahas bagaimana. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang tidak disiplin positif tadi yang tidak dibolehkan adalah hukuman. Kalau kita membuat konsekuensi itu sah-sah saja, walaupun itu sebenarnya bukan pilihan yang paling terbaik. Jadi ini kadang ada dosa kita selama ini, kita sering melakukan hukuman untuk sesuatu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Jadi sesuatu membuat sesuatu trauma, sakit hati, sakit ini, bisa jadi dia akan membenci gurunya yang menghukum. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, jadi tidak harus menyakitkan. Karena dia melakukan sesuatu, dia harus melakukan hal ini. Nah, tapi tidak dengan menyakiti. Nanti ada yang lebih rinci kita jelaskan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh umpamanya, kalau konsekuensi, kalau saya ada bilang, ada rupanya untuk pertanyaan. Kemudian anak membenci disiplinan. Dengan adanya hukuman, anak itu tambah membangkang, dia semakin benci kedisiplinan. Maaf, kita kata-kata aja disuruh banyak tembok, suruh terjun apa ya? Baik ke sekolah lagi, datang sekolah kan hukum, aku di rumah buat batu-bata dapat uang ya kan? Jadi itu satu. Bisa jadi ke situ arahnya. Kata-kata kita dulu ini. Tapi kalau konsekuensi itu anak itu akan menghargai disiplin jadinya. Itu bedanya konsekuensi dengan nanti bisa ini Pak. Terakhir baru saya nanti ada rumusnya. Kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kita respon anak-anak, kita stimulus anak-anak tersebut, kemudian dia merespon apa yang harus dilakukan. Kemudian fase jadi yang baik akan berada dalam perkembangan peraturan kehilangan hak, tidak nyaman, dihasilkan, tapi untuk sementara. Kalau hukuman dia akan merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau hukuman akan membuat anak itu marah, dia kan akan marah kepada gurunya, kemudian akan merasa bersalah, kemudian kadang dipermalukan, kemudian dia merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak itu memang kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan, tapi dalam waktu yang sebentar. Nanti kan masuk lagi ke traumanya. Supaya nanti bisa menemukan. Kali menyanyi lapangan basket 2 kali menyelamat hancur di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol kesak belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengambil Terakhir,
betul kan yang penting. Salah satu. Jadi apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Anas? B. Tadi kan poin pertama, hukuman itu bersifat menyakitkan. Ya. Itu poin pertama. Kalau yang ini yang di tindakan hukum yang memang benar-benar hukuman itu jelas dampaknya kepada anak pasti menyakitkan, entah itu fisik maupun hati mereka. Jadi mengerjakan apa lagi? Cuma hukuman konsekuensi kalau kita kurang jeli memang bersama sebenarnya. Sama. Tapi barangnya berbeda. Nah, iya beda. Cuma kalau kita berulang jeli kita belakang. Contoh lagi menyelidiki orang kan? Ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu konsekuensi? Silakan Bu. Gini, kalau itu kan ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konteksnya itu kan memang sama-sama disuruh lari, tapi konteksnya berbeda. Kalau PJOK itu bisa sebagai awal untuk pemanasan mereka. Kalau sedangkan itu kalau yang mengelilingi lapangan karena terlambat, itu nanti mengurangi waktu mereka masuk ke kelas. Karena dihabiskan untuk memberi hukuman di lapangan. Kemudian konteksnya tidak ada dengan pelajaran, mungkin dengan pelajaran berikutnya itu tidak ada. Wah, sangat bagus sekali jawaban. Intinya memang dua hal yang hampir sama tapi berbeda. Di mana letak perbedaannya seperti yang dijelaskan oleh Budi tadi? Kalau ada hubungan dengan perbuatannya, berarti itu konsekuensi. Tapi jika tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, berarti itu sudah contoh, menyelidiki lapangan bola kaki basket karena terlambat mata kuliah PJOK, karena dia memang PJOK sebelum dia datang tuh orang sudah pemanasan, dia pemanasan dulu. Kalau yang tadi dia datang terlambat ke sekolah, orang sudah belajar di dalam, dia malah tambah enak belajar di luar, malah nggak belajar. Kesamaan sama dengan hukuman. Dalam arti kata, meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Penghargaan sama dengan hukuman. Karena nanti intinya orang yang melakukan pekerjaan itu hanya untuk mendapatkan imbalan, sedangkan hukuman hanya untuk menghindari hukuman. Itu menurut Alkitab, saya mengutip ya. Jadi menurut Bapak Ibu gimana? Sama atau tidak? Jadi gini, Silakan Putri. Jangan ragu-ragu. Jadi gini, penghargaan itu penghargaan seperti apa? Kalau misalnya materi itu mungkin saya rasa. Tapi kalau misalnya berupa seperti apresiasi atau penghargaan memang tujuannya positif, misalnya tidak langsung misalnya ini kita berikan ini, nanti itu kalau juara kita berikan hadiahnya ini. Nah, itu mungkin yang mematikan kreativitas itu. Tapi saya rasa kalau mungkin berupa motivasi, penghargaannya berupa motivasi, itu saya rasa siswa itu akan lebih meningkatkan cara kerja mereka atau belajar mereka, cara belajar mereka. Tapi intinya Ibu sependapat dengan ini ya. Yang penghargaan itu tetap salah, yang benar itu apresiasi. Tapi dia penghargaan yang bagaimana gitu. Kalau misalnya materi berupa materi misalnya ada bentuknya penghargaan itu mungkin sama dengan hukuman. Tapi kalau misalnya seperti apresiasi itu tidak sama. Tapi kan kalau apresiasi boleh gitu. Tapi yang lain berbeda pendapat dengan ini? Apa ini panas kayaknya nggak setuju. Kalau kami awam ini kan kalau ada penghargaan kreativitas yang setuju sih. Cuman apa kan penghargaan itulah yang memacu anak untuk memotivasi dirinya kan baik selanjutnya gitu lah. Itu dari kami awam deh. Sama-sama awam kita Pak. Iya, saya kurang setuju nih penghargaan materi kreativitas itu. Bayang, ini pokoknya nampaknya mau berpendapat juga nih. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau mengurangi motivasi intrinsik
mungkin bisa jadi ya. Karena dengan penghargaan itu dia motivasi bukan dari dirinya lagi, tapi motivasi dengan untuk penghargaan. Tapi satu ini yang tidak setuju Pak ya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak. Mudah-mudahan terjawab nanti. Apresiasi. Dan saudara yang dulu tadi. Apresiasi itu seperti apa? Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergiliran. Apa tujuannya? Agar tidak terjadi jangan ada itu saja. Sampai kita ngomong, sampai kita ikut ini. Paling dia juga lagi. Ada sumber sosial atau ada laporan. Kadang kan kalau pakai dulu kan ada istilah minta ini. Ada pertama saya minta bintang. Masa saya 60 gitu. Coba kawan-kawan dikasih 20 bintang semuanya. 20 tidak sayang sama makan. Apa ada dikasih bintang satu lagi. Tuh laporan saya ada bintang. Ya mana yang kawan dikasih bintang ini tidak sayang. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan kita yang di bawah. Ada lagi nanti pembelajaran materi selanjutnya. Kemudian dari pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi fokus pada prosesnya, kita apresiasi prosesnya. Kalau kita apresiasi itu hasilnya, maka ada siswa yang berbondong-bondong yang penting hasilnya bagus. Apapun prosesnya. Ya, Panas ada kurang juga gitu Pak. Iya Panas, iya kan? Kan banyak siswa akhirnya ada siswa yang banyak buku. Tapi sekarang ini saya potong bentar. Kadang bukan siswa, orang tuanya. Nah itu. Hasilnya dia minta hasil aja, prosesnya nggak tahu kan. Tapi orang Justru tua kita masih rubah hasil. rubah kebiasaan itu menjadi yang seharusnya. Itu yang sekarang PR kita itu. Kadang mereka kan memang saya selalu ya kalau di kelas 1 itu apapun yang mereka tulis atau mereka ini saya selalu apresiasinya. Dan nilainya tetap asal siap, berarti mereka bertanggung jawab. Saya dikasih nilai 100 gitu kan. Tapi sampai di rumah ada disalah artikan sama orang tuanya karena anaknya pintar gitu. Karena kan proses di sini kan kita yang ini kan. Itu kan cuma biar dia semangat kayak motivasi seperti itu kan. Tapi itu yang sekarang ini dengan orang tua itu yang agak Kita memang itulah bagaimana kita masih kurang antara komunikasi antara sekolah dan orang tua kan masih kurang. orang tua nggak mau proses dia ada yang penting hasil. Ya penting nanti kan anaknya juara gitu. Orang terjadi dan melonjakkan nilai di saat COVID ya. Ya betul. Di rumah pun dia aja kan yang penting anaknya nanti nilai 100 lah seperti itu. Ya kalau pintar katanya kan. Anak Siapa dulu? Nanti orang yang dulu. Nah contoh pada saat menolong murid baru di kelas kita ini contoh. Jadi ada nilai yang penting itu ada nilai kebaikan. Apresiasi yang bagus itu ada nilai kebaikannya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi ada nilai kebaikannya rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memenuhi kertas yang masyarakat ingatkan. Jadi itu contohnya. Ya. Oke, Budi Panas. Ini aman? Lanjut, mau bertanya, silakan. Ini kan untuk proses ya, apresiasi proses. Karena kalau anaknya tuh selalu kita sudah tahu hal-hal tadi. Perlu kan kita mengasih nilai yang memang sebenarnya dia salah atau bagaimana? Misalnya dia selalu salah di mengerjakan udah kita tunjukin, ya memang dia mungkin agak nggak sama lah ya gitu. Jadi kita salah terus dan kita kasihkan dia nilai 0 gitu. Karena kan menurut saya ya kalau dikasih nilai 0 pasti mematahkan motivasinya gitu. Nah kalau kayak gitu apa yang akan kita lakukan sebagai guru gitu? Sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama membimbing proses. Itu kembali ke yang tadi karena kalau awalnya dia berarti begitu. Dia butuh ada cara lain untuk beda kebutuhan dengan yang lain. Kalau yang lain kita jelaskan nanti dia paham. Kalau dia berarti mungkin butuh bimbingan khusus. Yang kita bimbing prosesnya dulu. Dia salah bimbing sampai dia benar-benar mampu. Nanti baru setelah kita bimbing dengan hasilnya itu baru diberikan apresiasi terhadap usaha. Kalau bimbingnya itu tadi apa ya kebutuhan anak saya ada ya memang dia nggak bisa tuh jadi tugas saya itu beda dari yang lain gitu. Nah itu apakah boleh?
Tapi yang ada di kelas itu kan temannya menganggap dia istimewa. Bagaimana cara menjelaskannya dengan orang lain? Ini kan kalau saya kasih tugas yang berbeda, misalnya, bu saya pengen menggambar nih, dapat dialogkan. Oke nggak apa-apa gitu. Teman yang lain kan ikutin. Arahnya ke inklusif lagi ya. Udah. Kan itu kan memotivasi ya. Nah itu bagaimana itu Pak Sandi? Nggak sih alokasi aja. Katanya mau pilih. Warna apa ini? Nah, silakan dijelaskan. Ini kalau gitu kan tadi kan bimbingan khusus tadi bilang memang iya benar itu. Jadi kita gini nih, kita belajar mengajar siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita cari dulu kebutuhannya apa sih? Kebutuhan siswa ini sampai di mana kemampuan dia. Jadi memang boleh kita membedakan yang memang agak lemah ini dengan yang lainnya. Kalau ditanya nanti dia istimewa kan enggak. Saya rasa kalau siswa lain itu mereka pasti akan mengerti itu. Kalau kita jelaskan, oh kan ini kan apa kan dia memang belum bisa, dia masih bisa yang ini. Nah itu kan. Jadi memang harus kita bedakan, jangan kita samakan dengan kemampuan temannya yang sebelah, kita samakan saja. Nanti itu makanya gunanya nanti pembelajaran diferensiasi. Ini kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan cara mengajar kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Makanya kita ada namanya asisten diagnostik di awal, di mana anak ini bisanya cuma bisa pakai gambar aja atau bisanya cuma dari mulut kita aja. Kalau kita yang bercerita dia bisa jawab, tapi kalau dibaca dia nggak bisa. Berarti itu anaknya cenderung kecerdasan mana? Itu aja. Ini kak, kayak senjata makan tuan gitu. Kayak misalnya kita kasih nih dia menulis, akhirnya dia minta gitu-gitu terus, gitu. Sementara teman-teman yang lain jengkel, jadinya yang tadinya hanya Arnovan ikut-ikut jadinya ada 2-3 orang yang minta juga tugasnya sama dengan Arnovan kak. Coba aja divariasikan. Kalau ini Nanti dikreasikan. memang Fokus lagi dengan 2 orang yang minta tugas yang berbeda gitu. KKPD-nya boleh dibedakan. Print KKPD dia sendiri. Nanti jadi kalau pas ini anak lain kan yang namanya lemah itu 5 orang. Kan print kalau KKPD 2 aja kan bisa. Nanti yang lain kita fokus. Nanti yang ini dibedakan aja dulu. Lebih ke diferensiasi, ini namanya diferensiasi produktif. Kita nggak bisa sekolah inklusif sih. Belum Bukan juga. inklusif di alatnya bukan, tapi berdiferensiasinya. Iya. Jadi pembelajaran dibedakan antara kebutuhan. Kalau ini aja kewalahan kalau inklusif kalau kayak Arnovan itu kita nggak bisa juga ini kan karena kita harus ada memang diagnosa pada ininya. Sebenarnya bisa sih kak kalau orang itu agak lebih maju lagi Iya, selangkah. memang komunikasi Soalnya nggak maju selangkah sudah dibilang untuk anak itu ada yang berbeda. Gitu. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu anak yang bermasalah dilemparkan masalah kepada dia, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya atau mencari solusi dari masalah yang ada. Itu makna dari restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dari restitusi? Ini dia. Udah pulang. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang level tertinggi seperti yang saya katakan di awal tadi adalah restitusi. Tapi sudah sukses, ibaratnya boleh kita melakukan konsekuensi dan restitusi, tapi yang lebih tinggi levelnya adalah restitusi. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu ada tawaran, bukan memaksa siswa. Jadi bukan satu pihak, tapi kita ada tawaran. Gimana anak kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Apa kira-kira yang akan dilakukan? Restitusi. Ini ada contohnya di akhir. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu restitusi. Kemudian yang paling penting ini yang saya garis bawahi, restitusi fokus pada solusi. Jadi dia melakukan sesuatu itu pasti ada yang langsung tergolak dan restitusi itu fokus ke mencari solusi, bukan memikirkan kesalahan yang sudah terjadi.
Jadi fokus restitusi itu mencari solusi atau memperbaiki kesalahan yang ada menjadi sebuah kebaikan. Nah, itu intinya. Lanjut, keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantinya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa harus diganti dari dulu kita tahunya peraturan kelas, sekarang berubah ke keyakinan kelas? Kenapa harus kata-katanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Silakan Bapak Ibu. Karena peraturan memaksa. Karena peraturan terpaksa. Ini pendapat masing-masing Bapak Ibu. Karena kalau keyakinan apa yang dia bilang, keyakinan juga kalau ada nggak paksaan. nah, baik. Nah, Karena keyakinan lebih mudah seorang dibanding kita ke pertanyaan ini udah belum? Ke pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ini sekarang pertanyaan ini lah. Kenapa kita punya peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Apa tujuannya? Keselamatannya. Jadi intinya, kalau orang itu memikirkan keselamatan dirinya, dia akan memakai helm. Tapi kalau dia memikirkan itu peraturan agar tidak kena hilang, dia akan tanya ada razia nggak? Nah, itu intinya. Tapi kalau dia tahu itu untuk keselamatan dirinya, dia akan pakai helm. Tapi kalau dia tahu itu peraturan dari polisi, dia akan bertanya, ada polisi nggak? Itu ya, apa bedanya ya? Mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Oke, Bapak sama dengan mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini waktu COVID kemarin? Karena keselamatan. Tapi kalau yang memikirkan karena peraturan dari puskesmas, prokes, ada orang puskesmas, dia tidak akan pakai masker. Jadi itu bedanya keyakinan. Kalau keyakinan itu dia dari dirinya, dia tuh tahu itu manfaatnya untuk apa, kebaikannya apa untuk dirinya. Tapi kalau peraturan, ini dipaksa orang nih. Kita kalau dipaksa orang itu kan berat. Padahal itu keselamatan kita loh. Tuh, itu bedanya. Makanya kita pakai keyakinan. Bukan dari keyakinan kelas tadi. Peraturan itu dibuat sepihak, keyakinan itu kesepakatan bersama. Kemudian peraturan itu perintah, keyakinan itu penerapan nilai-nilai kebaikan. Itu bedanya. Jadi kalau sudah dibuat bersama, kemudian sudah nilai-nilai kebaikan dari dirinya sendiri, sudah meyakini, itu otomatis akan dilaksanakan. Tapi kalau itu hanya perintah, maka muncullah kata-katanya peraturan dibuat untuk dilakukan. Peraturan dibuat untuk Ya dilakukan. kan? Muncullah kata-katanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada kata-kata seperti itu. Ya, kalau itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, tidak akan ada orang yang bisa melanggar dirinya sendiri. Karena keyakinan itu dari dirinya sendiri. Dia yang ingin berbuat seperti itu. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid perlu mendengarkan dan menjalani sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka. Harus begini, harus begitu. Sebenarnya. Lanjut. Termasuk ibunya. Keyakinan ibunya. Tapi dari rumah dibuat tadi dari awal kan itu pengantarnya itu. Kalau dia sudah menganggap itu keyakinan, maka dia akan berbuat tanpa mengharapkan apresiasi, tanpa menghindari hukuman konsekuensi atau dari dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk penguasaan, kemudian untuk kesenangan dan kebebasan. Jadi seseorang bertindak atau berbuat itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi untuk kebutuhan hidup, bisa jadi untuk mendapatkan kasih sayang, bisa jadi untuk mendapatkan penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini ada beberapa, saya nampak lah berbeda. Masa aku bilang nggak nampak? Yang nomor satu ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan apa? Apa? Kesenangan. Ini kesenangan. Boleh? Kesenangan. Pendekatan bisa juga tidak? Ya, kita coba. Ada pendekatan. Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Semangat, kesenangan. Kasih sayang tidak? Iya. Kasih sayang, kesenangan. Tengok apa lah? Tengok internet. Kesenangan. Lima. Bertahan hidup. Kesenangan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan. Kesenangan. Kesenangan. Nah, lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Ya, ada sayangnya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Tidak. Perasaan, kebebasan, penguasaan. Ada Pak Imam penguasaan. Nah, bukan masuk. Lanjut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, dari Ella kebebasan, Penguasaan. penguasaan, Penguasaan. penguasaan berubah, mudah berubah. Kebebasan. 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 Oke, lanjut. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai uniform baru. Kesempatan. Kebebasan. Penguasaan, penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Masa lagi, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Kebebasan. Oke, kita cek. Dan status. Ya, kebebasan. Kebebasan. Ya, dia pengen diperhatikan kasih sayang. Pengen apa kasih sayang terakhir. Berapa tadi? Ini ada hubungannya dengan Pak Anas tadi. Ada yang posisi kontrol guru itu menjadi pendukung, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau yang dua ini, kalau ada yang dua ini berarti masih posisi kita di identitas gagal, masih belum yang diharapkan. Tapi kalau kita posisi di sini, ini sudah sukses. Tapi yang lebih bagus kita sebagai manajer. Bukan yang sekolah. Maksudnya kita
Bukan, kita kepada memang anak-anak itu menjadi seperti seorang manajer. Apa yang dilakukan guru berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ajukan apa yang, bagaimana nak? Kok bisa begitu? Apa yang kamu lakukan tadi? Sebaiknya kalau seandainya ada kawan begitu, kamu bagaimana? Apakah harus begitu? Itu manajer. Tapi kalau dia sebagai hukum, itu menghati. Oh, datang siapa? Ayo, bersihkan WC. Kemudian kalau yang dia membuat merasa bersalah, kamu gak iba nih. Kok begitu? Jangan mengatakan seharusnya dia kecewa. Udah capek bukan jalan kok begitu kecewa. Itu berarti dia menjadi membuat merasa bersalah. Dia mengharap orang lain itu merasa bersalah kepada dia. Nah itu cara buat. Kemudian sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, dia berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian sebagai teman, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu dulu. Ingat ibu adiknya bapak kamu loh. Tunggu kebaikan gitu. Sebagai ibu kan Nah, sudah ikhlas. berusaha membantu kamu. Ibu kan sudah baik dalam kamu aja lakukan yang baik kan itu ibaratnya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita menjadi sebagai teman itu seperti dia kata-kata. Itu Teman boleh kayak gitu. ya kan sebagai teman kan kita teman gitu kan. Baru nyambung coba. Ini kan posisi mengontrol kesalahan-kesalahan siswa kita sebagai apa? Kalau sebagai pemantau, biasanya apa peraturannya? Nah, melakukan sesuai peraturan. Bukan ya? Sudah apa lagi? Ada solusi. Cukup Mas ya? Adi, kalau sebagai teman kayak gitu di sini salah paham ya. Itu contoh saja. Berarti nggak bisa diterapkan sekolahnya. Yang bisa kata-kata lain. Dengan kita aja jangan ngobrol-ngobrol bersama kan, ibaratnya dengan suasananya sebagai saudara teman. Jadi ini contoh saja. Kalau kalian itu ya intinya banget. Ya kan banyak kata-kata lainnya yang contoh kata-kata yang saya bisa. Pokoknya sebagai teman itu tidak ada yang menghati, tidak ada apa, dia hanya bertindak sebagai temannya dia. Jadi anak-anak bisa seolah-olah kawan curhatnya, bisa berbagi itu aja. Kalau pemantau, dia mengarahkan anakku apa peraturan kita apa sudah sesuai dengan peraturan kita. Ya sudah lakukan sesuai peraturan itu pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau buat untuk memiliki masalah ini? Jadi manajer dia lebih banyak restitusinya tadi. Apakah sesuai apa yang kamu lakukan tadi? Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Lalu kira-kira yang sesuai itu seperti apa? Apakah benar? Apa jika umpamanya dia berantem? Jika kawan begitu, apakah harus langsung ditumbuk? Apakah langsung ditonjok? Tidak, seharusnya begini ya kan itu. Jadi anak itu mengeluarkan pendapat dia, kemudian dia merasa, oh ini loh keyakinan saya ingin berbuat, memang salah tadi rupanya. Nah, banyak juga. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah juga. Pas ibu, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Saya apa? Dan hukum lakukan kalau merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Dan hukum membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. 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 Terakhir, kamu selalu yang paling. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
dan hukum suaranya akan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tiga segitiga restitusi. Pada tahap menstabilkan identitas, menstabilkan identitas itu caranya dia seperti ini. Anak itu berbuat salah, jadi seolah-olah anak itu tidak begitu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kita buat, umpamanya nanti ada contoh video singkatnya. Oh, kamu melakukan bukan ini contohnya kan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bukan salahnya sendiri, bukan menghakimi dirinya sendiri. Atau ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga, oh begitu, pantas kalau kamu melakukan itu. Nanti kalau bapak di posisi kamu, mungkin bapak juga melakukan itu. Tapi, ini artinya tuh, alangkah lebih baiknya jika melakukan lebih baik dari bapak. Pengertian segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Tadi Bapak lihat orang-orang katanya lebih ekstra yang sendiri. Marah ya. Kalau seandainya Bapak di posisi Dewi, mungkin Bapak juga akan marah. Lalu apa yang dilakukan kepada Dewi? Saya marahi Pak, saya waktu itu semua dan saya mengisi saya sampai Pak. Oh, begitu. Dewi melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya Pak, saya sejak saya Pak membantu orang sebab Ya wajar kalau Dewi marah karena mengerjakan diri sendiri, kemudian Dewi datang untuk kelasnya ya. Bapak sangat menghargai tindakan Dewi, masih bisa mengontrol emosi. Untung tidak melemparkan sapu ke wajahnya si Juli ya. Kalau seandainya dia pakai baju Juli, itu akan lebih parah lagi. Kira-kira tindakan Dewi marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki sampai melempar sapu itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kita? Menurut Dewi kira-kira apa yang sudah Dewi lakukan? Nah, itu benar. Menurut Dewi 5S itu dan menyayangi itu apa Dewi? Menurut Dewi apa yang harus Dewi lakukan di saat Dewi emosi? Dewi bersedia memperbaiki masalah ini. Kira-kira tindakan apa yang Dewi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, bagus sekali Dewi. Tetap semangat ya. Silakan kembali bermain dan segera minta maaf kepada Dewi ya. Oke. Oke, pada hari ini kita akan merubah peraturan kelas menjadi keyakinan. Kira-kira apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Keyakinan itu kayak yang dipercayai gitu Pak, kalau peraturan itu yang harus ditaati gitu Pak. Harus taati. Ah, bagus. Irfan yang lain, pendapat yang lain. Keyakinan itu kayak pertama-tama kita harus berdoa, habis itu di akhirnya berdoa juga. Berarti yang harus diyakini kan. Harus diyakini. Mantap. Dia pendapat lain? Ah, Jabri. Keyakinan kita sendiri dan peraturan masyarakat. Keyakinan kita sendiri, kalau peraturan berarti orang lain yang buat. Wah, mantap pendapatnya nih. Yang lain? Ada yang berpendapat lain? Oke, perbedaan peraturan dengan keyakinan pas seperti yang kalian katakan tadi. Kalau peraturan itu harus yang diikuti, yang harus ditaati, tapi orang lain yang membuatnya tanpa ikut campur tangan kalian sendiri untuk menyusun. Kalau keyakinan
itu kesepakatan bersama terhadap nilai-nilai yang seperti yang disampaikan oleh Rio. Nilai-nilai dari dalam diri, nilai-nilai kebaikan dari diri kita masing-masing. Hari ini kita akan menyusun, merubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Sesudah masuk kelas, Pak. Berdoa Sebelum dan sesudah masuk kelas. sebelum dan sesudah. Apa lagi peraturannya? Selalu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Belajar. Nanti dari peraturan ini baru akan kita rubah menjadi keyakinan nanti di sini ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, Pak. Ini kan udah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi peraturan yang harus kita taati? Mengerjakan tiket kelas. Berarti sama dengan ini ya. Berarti masih di sini ya, Pri. Menjaga kebersihan kelas. Harus sopan, Pak. Harus sopan. Sopan, harus sopan. Apa lagi? Boleh menghormati guru. Menghormati guru. Ini peraturan kelas. Sekarang sudah kita ubah menjadi keyakinan Kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan bersama tadi. Karena ini ketetapan kita bersama, berarti juga harus kita ikuti bersama. Bapak lihat kelas hari ini agak kotor. Siapa yang piket hari ini? Rio, Rapa, Elan, Syukur. Oh iya, Pak. Tadi Syukur nggak piket, Pak. Iya, Siapa? Pak. Syukur, Pak. Syukur. Benar, Kur? Iya, Pak. Karena aku tadi terlambat, Pak. Terlambat, Syukur. Iya, Pak. Ya, nanti sebagai konsekuensi Syukur tidak piket, jam istirahat nanti Syukur bersihkan kelas ya. Iya, Pak. Sapu kelas dalam termasuk teras luar dan teras belakang. Siap, Syukur? Siap, Pak. Oke, mantap sekali, Syukur. Itu barulah namanya siswa atau murid yang bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk Syukur. Dewi, Iya, Pak. tadi Bapak dengar dari kawan-kawan katanya Dewi habis berantem ya sama si Juli. Iya, Pak. Habis kesel saya, Pak. Kenapa kesal, Dewi? Dia nggak pernah piket setiap hari Selasa, Pak. Saya pikir dia malah main-main saja. Malah dia lari-lari dari luar ke dalam yang membuat kelas kotor berantakan lagi, Pak. Oh, begitu. Ya wajar lah kalau Dewi marah-marah ya. Kalau seandainya Bapak di posisi Dewi, mungkin Bapak juga akan marah. Lalu apa yang Dewi lakukan kepada Juli? Saya marahi, Pak. Saya omelin sepuasnya dan saya dengan penuh emosi saya lempar sapu ke lantai, Pak. Oh, begitu. Dewi melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya, Pak. Masa setiap hari Selasa dia nggak piket, bukannya membantu malah motor. Masa bagak kali dia, Pak. Ya wajar lah kalau Dewi marah karena mengerjakan piket sendiri, kemudian Juli datang malah mengotori kelasnya ya. Bapak sangat menghargai tindakan Dewi, masih bisa mengontrol emosi di saat emosi. Masih bisa mengontrol emosi. Untung tidak melemparkan sapu ke wajahnya si Juli ya. Kalau seandainya dilempar ke wajah Juli, tentu akan lebih parah lagi. Kira-kira tindakan Dewi marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki, sampai melempar sapu itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Dewi, keyakinan apa yang sudah Dewi langgar? Membudayakan 5S, Pak. Menyayangi dan menghargai teman. Nah, itu benar. Menurut Dewi, 5S itu dan menyayangi teman itu apakah penting? Penting, Pak. Menurut Dewi, apa yang harus Dewi lakukan di saat Dewi emosi? Menahan emosi, Pak. Dewi bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira tindakan apa yang Dewi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf sama Juli dan untuk kedepannya jika ada yang tidak piket, saya akan laporkan ke Bapak tanpa marah-marah sendiri. Nah, bagus sekali Dewi. Tetap semangat ya. Silakan kembali bermain dan segera minta maaf kepada Juli ya. Terima kasih ya, Pak. Oke.